Halo, di sini saya atas nama Ninyoman Dayuni ingin menjelaskan terkait isomer. Jadi yang pertama ada isomer geometri cis dan trans, di mana isomer cis dan trans itu merupakan stereoisomer, yaitu pasangan molekul yang memiliki rumus yang sama, tapi gus fungsinya diputar ke arah yang berbeda dalam ruang 3 dimensi. Untuk isomer cis itu menunjukkan bahwa gugus fungsi berada pada sisi yang sama. Jadi penekanannya di sini cis pada sisi yang sama dalam rantai karbon, sedangkan trans itu gugus fungsinya berada pada sisi yang berlawanan. Jadi diingat, cis itu sisi yang sama, trans adalah sisi yang berlawanan. Langsung saja kita ke contohnya. Di sini saya memiliki contoh 2-butena. Jadi di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Untuk gambar 1, di sini gugus CH3 terletak di sebelah pojok kiri atas, dan CH3 yang lain itu terletak pada pojok kanan atas. Jadi di sini mereka berada dalam satu sisi, makanya dia disebut cis 2-butena. Sedangkan untuk contoh gambar 2 itu gugus CH3-nya berada pada seberang gugus CH3 yang lain berada pada seberang CH3 yang lain. Jadi nanti ini merupakan trans sesuai dengan pengertian yang tadi. Kalau cis itu berada pada sisi yang sama, kalau trans itu berada pada sisi yang berlawanan. Lanjut kita ke isomer. Baik, lanjut untuk isomer E dan Z. Jadi isomer E dan Z ini merupakan seperangkat aturan untuk menetapkan prioritas gugus-gugus yang terletak atau yang terikat menggunakan prioritas lebih tinggi. Jadi nanti jika gugus-gugus yang memiliki prioritas lebih tinggi terletak pada sisi yang sama, maka nanti di depan namanya akan diberi huruf Z. Sedangkan jika gugus-gugus yang memiliki prioritas lebih tinggi terletak pada sisi yang berlawanan, maka nanti namanya di depannya akan diberi huruf E. Berarti Z itu artinya bersama pada satu sisi, sedangkan E itu artinya berlawanan atau berseberangan. Untuk aturan penentuan prioritasnya, jadi nanti setiap atom yang berikatan langsung dengan atom-atom karbon ikatan rangkap, itu ditentukan prioritasnya berdasarkan nomor atomnya. Langsung saja kita ke gambaran contohnya. Jadi di sini untuk gambar 1, ketika ada contoh senyawa alkena misalnya, jadi di sini memiliki gugus yang berbeda, jadi gugus 1, 2, 3, 4-nya berbeda. Jadi nanti pertama dilakukan pembelahan dulu. Ketika dibelah, dilihat sebelah kiri, atas dan bawah yang mana lebih prioritas. Ketika yang atas lebih prioritas, maka diamkan dulu. Lihat dulu sebelah kanan. Ketika yang di kanan, yang di bawah gugus prioritas, berarti dia berada pada seberangnya. Jadi prioritas yang di kiri itu berada di seberang, kalau di kanan itu ada di bawah. Jadi mereka berseberangan, makanya dinamakan E. Sedangkan kalau prioritas tertinggi untuk gambar nomor 2, ketika prioritas tertingginya itu yang sebelah kiri ada di atas, sedangkan yang sebelah kanan juga ada di atas, maka mereka berada pada satu sisi. Maka dinamakan Z. Tadi kan Z artinya berada pada satu sisi, sedangkan E diartikan berseberangan atau berlawanan. Langsung saja ke contohnya. Di sini ada contohnya, yaitu ada chlorobutena. Ketika kita belah kiri dan bagian kanannya, untuk Cl dan C, yang mana lebih prioritas? Tentunya Cl. Cl nomor atomnya lebih besar daripada C. Yang di sebelah kanan, yang mana lebih besar nomor atomnya? Nomor atom H lebih besar daripada, nomor atom C lebih besar daripada H. Maka di sini mereka terletak pada satu sisi. Ketika terletak pada satu sisi, maka nanti penamaannya adalah Z. Jadi penamaannya Z2-chloro-2-butena. Jadi contoh yang lainnya, jadi di sini kita belah dulu kiri dan juga kanan. Untuk kiri, yang mana lebih prioritas, Cl atau C? Karena Cl lebih prioritas, maka kita tandai dulu. Sebelah kanan, yang lebih prioritas ternyata yang C, bukan H, karena C lebih besar nomor atomnya daripada H. Ketika mereka berseberangan, gugus prioritas tertingginya, maka nanti diberi nama E, yaitu E2-chloro-2-butena. Untuk isomer R dan S, jadi konfigurasi R adalah pengaturan spasial isomer R, di mana huruf R ini yang berarti rectus artinya kanan. Jadi isomer R ini memiliki arah relatifnya dari urutan prioritas arah jarum jam. Jadi nanti R itu searah jarum jam, sedangkan lawannya S itu
diartikan sebagai sinister. Sinister artinya kidal atau kiri, jadi konfigurasi S akan memiliki substituen yang berlawanan arah jarum jam berdasarkan prioritas tertingginya. Jadi, untuk menentukan prioritas substituen yang melekat pada pusat kiral, digunakan aturan chip, yaitu Chan-Ingold-Prelog, di mana langsung saja kita ke contohnya. Di sini, yang pertama, aturannya, urutkan atau tandai keempat gugus atom yang terikat pada karbon kiral menurut aturan daerah Chan-Ingold-Prelog. Jadi kita lihat di sini, ini gambar 1, ini contoh 2. Untuk yang nomor 1, kita lihat H, Cl, C, dan Br. Kita urutkan berdasarkan prioritas gugusnya. Yang manakah yang memiliki nomor atom terbesar? Berarti yang nomor atom terbesar itu ada pada Br. Yang kedua, ada pada Cl. Yang ketiga C. Yang keempat H. Untuk yang nomor 2, begitupun nomor 2, berarti yang Br nomor 1, Cl nomor 2, C nomor 3, dan H nomor 4. Kita lihat aturan berikutnya. Gunakan penggambaran 3D atau suatu model, letakkan gugus prioritas terendah di bagian belakang. Jadi tadi kita ketemu nih, gugus prioritas terendahnya apa? Berarti yang nomor atomnya paling kecil, yaitu H. Jadi H nanti dihilangkan waktu gambar, atau kalau dia dalam bentuk 3D itu berada di belakangnya C, jadi dia tidak terlihat kalau kita gambar. Jadi setelah kita hilangkan prioritas terendahnya, jadi selanjutnya gambarkan tanda panah melingkar dari gugus prioritas tertinggi ke gugus yang lebih rendah. Jadi tadi Br itu 1, Cl 2, dan CH3 itu 3. Begitupun dengan yang di sebelah kanannya, 1, 2, 3. Selanjutnya kita gunakan panah melingkar. Jika panah searah dengan jarum jam, maka dia R. Jika panah berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia S. Jadi nanti dari 1 ke 2 itu digambar seperti ini, arah panahnya. Dari sini sudah terlihat kalau arah tanda panahnya itu searah dengan jarum jam. Berarti nanti penamaannya adalah R. R yang searah, S berlawanan. Untuk yang gambar nomor 2, sama saja, jadi nanti dari nomor 1, Br ke Cl, kemudian Cl ke CH3. Berarti dia berlawanan arah jarum jam, maka nanti penamaannya S. Jadi nanti penamaannya untuk gambar nomor 1, R1 bromo 1 kloroetana, sedangkan yang nomor 2, S1 bromo 1 kloroetana. Untuk konfigurasi L dan D atau LeVo dan dextro, jadi perbedaan utama antara isomer L dan D itu berada pada gugus OH dari karbon kedua ditempatkan di sisi kanan isomer. Kalau sisi kanan berarti isomer D, sedangkan di L itu berarti di sisi kiri. Isomer L berarti sisi kiri. Ketika gugus OH dari karbon kedua diposisikan di sisi kiri, itu dikenal sebagai isomer L. Jadi, isomer L ini dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi berlawanan arah jarum jam. Bisa juga disebut negatif atau minus enantiomer. Kemudian yang D, kebalikan dari yang L. Jadi yang D itu nanti memiliki gugus OH atom karbon kedua di belakang, dari belakang di sebelah kanan. Jadi nanti yang L itu di sebelah kiri OH-nya, yang D itu sebelah kanan OH-nya. Langsung saja kita ke contohnya. Untuk contoh yang pertama ada galaktosa. Jadi di sini contoh yang nomor 1, contoh nomor 2. Untuk nomor 1 kita lihat. Untuk karbon yang nomor 2, kita lihat karbon nomor 2. OH-nya terletak di sebelah kiri atau kanan. Ketika OH terletak sebelah kanan, maka nanti penamaannya adalah D-galaktosa. Untuk yang gambar nomor 2, kita lihat karbon nomor 2-nya. Ketika OH-nya berada di sebelah kiri, maka penamaannya adalah LeVo, galaktosa. Begitupun dengan contoh nomor 3 dan 4. Contoh nomor 3, di sini ada asam laktat. Ketika di sini OH-nya terletak di sebelah kiri, maka nanti jadinya LeVo asam laktat. Kemudian
ketika OH-nya itu berada pada sebelah kanan, maka nanti penamaannya adalah D. D itu dextro. Jadi dextro asam laktat. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Mohon maaf ada kesalahan kata. Terima kasih.